Kecuali Sumatera Barat itu katanya ekonominya bagus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Andalas TV. Hari ini kita berjumpa lagi dan akan memperbincangkan tentang peran dan fungsi dari lembaga penyiaran Indonesia, terutama yang ada di daerah Sumatera Barat. Dan saat ini kita sudah ada narasumber, yaitu Ketua KPID Sumatera Barat, yaitu Afriandi Sikumbang. Pakai Sikumbang ya gitu ah? Sikumbang ya. Sikumbang, karena sukunya Ketua ya. Iya. Kalau begitu Bako lah sama saya itu kan. Bako ya. Kebetulan bapak saya Sikumbang. Iya. Kabarnya sehat Ketua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan kerjanya masih lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Tanggal 1 kabarnya Hari Penyiaran Nasional ya? Ya, Hari Penyiaran Nasional ke 88. Oh, sudah 88. Ya. Cukup tua juga berarti ya. Tua. Kita punya agenda khusus untuk itu? Ada semacam kegiatan atau Kalau apa? kita di Sumatera Barat hanya diminta oleh KPI Pusat mengikuti kegiatan virtual meeting di daerah. Di daerah. Masih pandemi COVID, tidak ada kegiatan mengumpulkan orang banyak di situ. Mengumpulkan orang banyak ya. Jadi, tapi secara nasional ada ya? Secara nasional KPI daerah bersama pemerintah daerah itu diminta untuk ikut menyaksikan karena dibuka dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Oh, Presiden. Ya. 1 April besok di Solo. Di Solo dipusatkan. Dipusatkan di Solo. Puncak Hari Penyiaran Nasional. Mungkin dari pelaksanaan kerja ya, kira-kira berdasarkan evaluasi tim atau para komisioner di KPID, apa-apa saja yang misalnya yang terevaluasi, yang teramati atau yang mungkin yang diawasi oleh KPID, apa saja yang kira-kira yang menjadi temuan atau pengaduan ya? Ya. Jadi pertama, KPI itu adalah lembaga negara independen yang bersifat independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Di KPI ada KPI pusat dan ada KPI daerah. KPI pusat tugas utama atau fungsi utama itu adalah melakukan pemantauan, pengawasan terhadap program siaran televisi dan radio. Itu fokus mereka itu di TV pusat. Di TV pusat ya. TV nasional. Walaupun sebenarnya sekarang itu tidak ada lagi istilah televisi nasional sebenarnya. Yang ada itu adalah televisi berjaringan secara nasional. Secara nasional. Kemudian KPI daerah adalah lembaga pengawas penyiaran yang kita fokus di program siaran lokal. Siaran lokal. Jadi tadi disebutkan ada TV berjaringan secara nasional. Ketentuannya adalah seluruh televisi yang ada di Jakarta yang bersiaran secara nasional itu wajib punya TV lokal. Wajib punya TV lokal. TV lokal. TV lokal ini juga berbadan hukum lokal. Oh, berbadan hukum lokal. Jadi juga. perusahaannya badan hukumnya bukan badan hukum yang ada di Jakarta itu. Jadi bukan hanya menyiarkan siaran lokal ya? Ya. Jadi program lokal ini disebut sebagai siaran berjaringan. Mereka wajib, jadi televisi berjaringan lokal ini mereka wajib menayangkan program lokal minimal 10% 10% dari total jam dari tayang. total jam tayang setiap hari dari TV nasional itu. Dari TV nasional. Ya. Kira-kira kalau mereka tayang selama 24 jam sehari,
itu kira-kira kewajibannya 2 jam lebih. 2 jam lebih. Ya. Itu yang 2 jam itu yang kita awasi. 2 jam itu yang kita awasi. Ya. Kalau TV lokal? Ya, kalau sebenarnya sekarang kalau saya lihat sebenarnya nggak ada lagi TV lokal murni, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Misalnya ada Padang TV. Dulu kita kan tahu Padang TV itu TV lokal. Oh, sebenarnya Padang TV itu sudah TV berjaringan dari Jawa Pos. Dari Jawa Pos. Ya. Jadi artinya kalau kita lihat misalnya di Padang TV itu nanti akan ada program-program nasionalnya dari Jakarta. Termasuk juga TVRI itu kan berjaringan, sudah tahu kita udah lama itu berjaringannya. Sehingga ada pembagian waktu, mayoritas itu lebih banyak mereka itu menayangkan program dari pusatnya. Iya. Berarti selain TV radio juga termasuk yang termasuk ya. Kalau radio bagaimana? Kalau radio memang nggak ada istilah ya ada memang radio berjaringan, tetapi kebanyakan radio itu memang radio lokal semua. Radio. Kayak RRI itu kan berjaringan sebenarnya. Ada juga beberapa radio swasta yang besar itu punya radio di beberapa daerah, tapi sifatnya dan jumlah itu terbatas. Jadi kalau radio sifatnya lokal semua. Dan memang tidak ada kewajiban bisa 10% lokal karena memang semua udah lokal. Semuanya udah lokal ya. Tetapi ada yang mendasar dari temuan kita dari awal adalah program lokal yang diwajibkan sesuai undang-undang penyiaran itu 10% terhadap TV berjaringan itu belum semuanya memenuhi ketentuan itu. Mungkin persentasenya paling 1 jam ya. Persentasenya itu udah separuh ada, gitu. Tapi separuh lagi belum menayangkan 10%. Itu soal durasi. Durasi ya. Kemudian soal ada mungkin 3 lah kita bahasanya, durasi, kemudian soal waktu lagi, penempatan tayangan itu. Itu kebanyakan ditayangkan di jam-jam tengah malam. Dini hari lah. Dini hari. Kalau kami menyebutnya itu jam hantu namanya. Jam hantu ya. Ketika masyarakat sudah tidur terlelap, program itu tayang. Pertanyaannya siapa yang menonton? Kecuali orang yang biasa bertanggang, gitu kan? Iya. Itu dari segi waktu penayangannya. Kemudian dari segi kualitas program, kita hasil penilaian kami, ya barangkali 40% program itu yang bervariasi. Selebihnya itu adalah program pengulangan. Jadi misalnya ada masyarakat misalnya membuat ada tradisi masyarakat di sebuah daerah, misalnya membuat rendang misalnya, atau kalau di Periaman misalnya ada orang membuat lambang misalnya. Kemudian itu ditayangkan berulang-ulang. Jadi secara program itu sebenarnya bukan kualitasnya nggak bagus gitu, karena. Tapi kalau ada daerah lain yang sebenarnya programnya daerah lain tapi dibawakan dengan bahasa Minang, bahasa daerah. Itu juga ada. Jadi di program lokal kita kadang ditayangkan program yang sudah ditayang di daerah provinsi lain. Iya. Bukan berbahasa Minang. Iya. Jadi kadang nggak bisa kita ditipu oleh lembaga penyiaran itu. Kadang kan itu ada tanggalnya, ada tahunnya di bawah, tertera kita. Ternyata diakali juga sama. Jadi kita diakali sama mitra ya. Iya. Kalau untuk kasus-kasus seperti itu? Kasus-kasus seperti itu sebenarnya kasus seperti ini bisa kita ambil langkah tegas bisa sebenarnya. Misalnya peringatan kan sanksi di KPI itu ada sanksi tertulis, sanksi pertama, terus pertama ada kedua, kemudian yang ketiga itu misalnya kalau dia tidak juga kita bisa, kalau dalam konteks program siaran kita bisa mengurangi durasi atau menghentikan program siaran itu. Atau misalnya kita juga bisa meminta sanksi denda. Tapi dendanya berapa tuh? Dendanya sampai miliaran sebenarnya. Oh, miliaran juga? Miliaran. Tapi hal itu belum pernah kita lakukan. Termasuk KPI di daerah lain juga belum pernah. Karena apa? Karena ada hal-hal yang fundamental yang selalu disampaikan oleh pengelola atau direksi lembaga penyiaran itu kepada kita. Apa itu? Alasannya misalnya kalau di daerah kita kan tidak punya sumber daya. Iya.
kita kan selalu hadirkan dari Jakarta. Berapa biayanya? Sementara daerahnya tidak potensi ekonomisnya tidak bagus. Sementara biaya produksinya tinggi, besar. Kemudian ya termasuk biaya operasionalnya. Itu yang menjadi alasan. Dulu awal-awal pernah dikatakan oleh mereka itu di Sumbar ini kan nggak ada rumah produksi. Oh iya, nggak ada. Ya, nggak ada rumah produksi yang betul-betul konsen di dunia itu. Yeah. Sekarang ada misalnya, tapi dunianya kan masih dunia YouTube. Iya. Orang Padang. Tapi ada TPRI, ada. Maksudnya rumah produksi, rumah produksi swasta. Swasta ya. Bisa betul-betul memproduksi misalnya feature, film, dokumenter, kemudian dijual ke lembaga penyiaran. Dulu apanya begitu. Sampai sekarang pun memang masih kayak gitu. Belum ada rumah produksi yang betul konsen di dunia perfilman, di dunia produksi siaran. Rumah produksi itu memang banyak di Jakarta ya? Di Jakarta. Kalau Padang nggak ada PH itu nggak ada? Nggak ada. Nah, ini yang jadi apa bagi mereka? Kalau ada, mungkin kami bisa aja beli dari situ katanya. Tapi kontributor atau karyawannya yang ada di daerah nggak bisa memproduksi? Coba untuk kayak apa aja, program berita aja mereka bisa. Kalau ada berita baru dikejar baru bisa dikejar. Karena kerjanya memang hanya sebagai jurnalistik. Jurnalistik, kontributor, itu pun belum tentu keluar. Nah, jadi biasanya teman-teman kontributor itu kalau udah diinstruksikan baru dicari gitu. Tapi ada juga saya lihat televisi berjaringan nasional ini justru berita yang dari asal daerah itu yang diputar kembali. Ya, itu sering. Sering kita lihat. Jadi dari segi durasi, dari segi waktu penayangan, kemudian dari segi kualitas, ini yang perlu kita evaluasi ke depannya. Sebenarnya kan substansi dari TV berjaringan itu kan sebenarnya terwujudnya diversity content. Konten yang beragam, konten yang bervariasi, termasuk juga beragamnya pemilik. Karena di undang-undang itu diwajibkan pemilik itu juga pemegang sahamnya harus ada pribumi. Harus ada pribumi. Tapi faktanya tidak. Faktanya tetap adalah orang-orang dari Jakarta semuanya. Tapi ketika perusahaan itu sudah mengajukan proposal dulu ke KPI, itu kan periode KPI ya dulu ya. Maka tetap mereka itu diproses, diberikan rekomendasi kelayakan dan keluarlah izinnya. Tapi idealnya memang dilihat dulu ya semestinya. Idealnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka perpanjang izin, kita undang mereka untuk EDP, evaluasi dengan pendapat tentang program siaran, itu memang kita nggak tahu orang-orangnya dari Jakarta semua karena nggak ada orang lokal gitu. Kalau begitu kondisinya untuk televisi untuk televisi berarti jadi temuan semuanya itu. Iya, kalau khusus untuk siaran daerah. Iya, betul ya. Nah, jadi kemarin itu kami lebih fokus pertama itu bagaimana memperbanyak jumlah 10% ini. 10%. Memaksimalkan 10% itu pertama. Kedua, memperkuat kualitasnya, memperbagus kualitasnya. Walaupun memang tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita paksakan, karena orang itu juga mengejar ekonomi ya. Ekonomi. Saya sudah beberapa TV, sudah kita keliling di pusat itu. Beberapa TV, ada ke Metro TV, ada ke TV One Indonesia, udah langsung kita pergi ke Jakarta itu. Tetapi tetap jawabannya itu. Ya. Kesulitannya kecuali Sumatera Barat itu katanya ekonominya bagus gitu ya. Kalau perbaikan waktu jam tayang? Perbaikan waktu jam tayang itu sudah ada mulai yang berubah. Misalnya kalau memang nggak bisa di waktu siang ya nggak masalah. Misalnya di waktu subuh. Karena kan jam prime time pagi itu mulai dari jam 4. Jam 4 pagi ya? Ya, asumsinya jam 4 itu orang udah bangun untuk sholat subuh gitu, atau berkegiatan pagi gitu. Jadi mulai jam 4. Jadi sudah ada sekarang yang mulai jam 4, yang mulai setengah 5 sampai jam 6. Kalau Aidus TV itu sudah ada programnya di pagi itu di jam pagi, 9. Di jam 9. Itu baru yang makanya beberapa di 2019 kami berikan penghargaan kepada Aidus TV sebagai stasiun berjaringan terbaik di daerah. Untuk di daerah ya. Di daerah. Selain siaran daerah, kira-kira apa lagi yang menjadi perhatian dari KPI?
dalam konteks pengawasan, Iya. tadi barangkali juga saya melihat masih kurang partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat. dalam konteks melaporkan, mengadukan pelanggaran-pelanggaran, potensi pelanggaran yang ada di penyiaran kita. Ya mungkin masyarakat itu senang aja melihat, padahal yang KPI itu kita turun ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke masyarakat, sosialisasi, literasi media penyiaran sehat agar masyarakat itu bisa punya daya kritis. Itu sudah dilakukan ya? Sering, kita udah sering turun itu. Dan itu kita terus bersinergi dengan media-media yang ada di daerah supaya menjadi populer di tengah masyarakat. Jadi kita menggaungkan literasi media. Tapi tetap saja dampaknya belum kita lihat gitu. Belum kita lihat. Maksudnya belum ada masyarakat yang datang ke kita. Ada mungkin di media sosial, tetapi sifatnya dia iseng-iseng aja. Maksudnya kalau dia serius kan dia datangi kita di program siarannya, jamnya di TV apa atau lembaga penyiar apa. Kami menyaksikan ini rasanya melanggar gitu. Rasanya tak patut misalnya. Rasanya tak patut. Yang ada itu saya lihat di media sosial KPI, baik KPI daerah maupun KPI pusat, hanya sekedar apa namanya? Kalau bahasa awak itu mau upek aja. Ya, mau jelek-jelekan KPI karena Jon apa gaji sana gaji buto gitu. Tapi tidak pernah yang di UP itu apa gitu. Nggak tahu apa yang mau dia laporkan itu nggak pernah gitu. Nggak pernah ya. Nah, itu. Jadi kalau begitu kan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi partisipasi masyarakat dalam ikut serta memberikan laporan pengaduan kepada KPI ketika ada ditemukan potensi program siaran yang melanggar pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Berarti ada standar pengawasannya ada ya? Ada standarnya.